Halo sobat-sobatku Cah VCT. Jadi ceritanya saya ini lagi geletakan, lagi bengong gitu guys. Lagi mikir-mikir, apa ya? Lakukan sesuatu apa ya yang bermanfaat. Terus tadi juga tiba-tiba ada yang komentarin Facebook saya mengenai politik-politik gitu ya. Saya balas aja dengan hal yang baik-baik saja lah. Karena memang saya nggak begitu atensi ke politik, cuman ya tetap saya mengikuti gitu. Cuman fokus saya bukan ke situ, teman-teman. Saya ini saat ini saya lebih fokus bagaimana mengembangkan usaha saya, gimana dengan usaha saya ini bisa menebar manfaat yang lebih baik seluas-luasnya itu. Itu better than saya hanya berkutat di arena politik. Bukan berarti saya tidak mengikuti politik ya. Politik tetap saya pantau sedikit-sedikit aja seperlunya, mana yang sesuai hati nurani saya jalankan gitu ya. Kalau masa pemilu ya saya ikut gitu. Tapi fokus saya bukan di situ, teman-teman. Fokus saya adalah bagaimana saya membangun bisnis. Karena menurut saya itu satu hal yang terbaik yang menurut saya bisa jadi nanti akan bermanfaat untuk banyak orang gitu melalui bisnis. Apalagi kalau saya melihat bahwasanya Indonesia ini total penduduknya sekarang kurang lebih 270 juta ya. Coba saya searching di Google, saya searching di internet dulu coba. Total jumlah penduduk Indonesia 2023. Di Google ketemu nggak? Di berikut jumlah penduduk negara Asia Tenggara pertisan Indonesia 273,52 juta, hampir 300 juta, teman-teman. Berapa jumlah wirausaha di Indonesia 2023? Ada nggak di Google? Dijawab. Nih, ini Desember 2022. BPS rasio jumlah wirausaha Indonesia masih sebesar 3,47% atau sekitar 9 juta orang. Jadi hanya 9 juta kurang lebih ya, itu dari BPS. Dari total 273 juta yang jadi pengusahanya atau yang jadi wirausahanya itu hanya 9 juta. Artinya apa, teman-teman? Bahwasanya dengan total segitu banyak, cuma 3%-an penduduk yang jadi wirausaha yang membuat lapangan pekerjaan di Indonesia ini. Walaupun memang banyak pengusaha besar itu yang mereka memiliki bahkan ekonomi dipegang oleh beberapa persen saja orang-orang pengusaha wirausaha yang besar. Nah, caranya menurut saya adalah yang terbaik, ya kita ini memiliki mental wirausaha, teman-teman. Kita tidak selalu dengan mencari kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sedikit. Tentu ini sangat-sangat sulit. Karena saya dulu, waktu lulus sekolah, mindset saya, pola pikir saya juga gitu. Saya sekolah di perhotelan, saya pengen kerja di hotel. Saya tidak pernah dengar satu kata pun dari guru-guru saya, "Hei kalian," gitu, "Hei nak," gitu, "Hei murid-muridku yang gagah berani, yang ganteng semlehoy, yang cantik secantik-cantiknya bagaikan bidadari gitu. Kamu boleh sekarang belajar mengenai bagaimana mengatur hotel, bagaimana membersihkan hotel, gimana melayani di restoran. Tapi pegang satu kata saya misalnya, jadilah pemilik restorannya, jadilah pemilik kafenya, jadilah pemilik hotelnya. Yang ada, yang diajarkan adalah jadilah karyawan, pegawai terbaik di hotel seluruh dunia. Makanya banyak teman-teman saya sampai saat ini di usia saya yang udah 40 lebih ini, ada beberapa teman-teman yang masih kerja di kapal pesiar dengan keren. Kenapa keren gitu ya? Bisa foto-foto di kapal pesiar di luar negeri gitu. Ya bagus itu, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, teman-teman. Dan itu suatu pencapaian memang yang perlu disyukuri, yang perlu diapresiasi gitu. Tetapi nun jauh di relung hati saya terdalam,
setelah menjalani kehidupan sampai titik saat ini gitu. Kenapa ya? Dulu kok guru-guru saya tidak ada yang ngomong seperti yang saya ucapkan tadi. Nah, ayo, kalian belajar yang keren, kalian belajar bahasa Inggris yang mantap, bahasa Perancis, bahasa Jepang, apapun bahasa yang kalian sukai, dan someday kalian adalah pemilik-pemilik hotel terhebat di dunia, di Indonesia, di negara, di daerah kalian, pemilik kafe-kafe terkeren, pemilik restoran-restoran terhebat, dengan kualitas makanan-makanan yang dahsyat, premium, luar biasa, viral, kualitas internasional. Kalian yang memiliki kapal pesiar yang bisa membawa penduduk Indonesia untuk bisa mengarungi samudera sampai keliling Eropa dan dunia. Gak ada kata-kata tersebut, kawanku. Mungkin waktu itu belum zamannya. Mungkin waktu itu belum tercerna bahwa ini loh kenyataannya, realitas di lapangan, bahwa di tahun 2023 Januari penduduk Indonesia 273 juta. Dan mayoritas mencari pekerjaan, teman-teman. Mencari pekerjaan. Setelah saya coba renung-renungkan, padahal Pak Karno, saya tadi dengar entah selentingan dari Pak Karno tuh dari dulu sudah berbicara malah Indonesia berdikari. Nah, coba kita searching Soekarno berdikari gitu ya. Soekarno berdikari. Nah, kita cari di googling. Menurut Amarudin, Soekarno ingin mengubah perekonomian Indonesia yang masih berjiwa kolonial dan didominasi asing menuju perekonomian berdikari. Pak Karno, presiden pertama Indonesia, beliau sudah memiliki kebijakan berdikari. Itu dari zaman beliau. Indonesia merdeka berapa? Sekarang udah 50 tahun lebih ya. 57 tahun berapa? Berapa tahun Indonesia merdeka? Kita cari lagi, saya lupa nih. Berapa tahun Indonesia merdeka? 77 tahun. Bayangkan kalau orang itu udah dahsyat udah. Tetapi pendidikan yang mengajarkan bahwa kita harus banyak-banyak berdikari seperti yang digaungkan oleh Pak Karno, ternyata sampai saat ini masih baru bisa mencetak 3% dari jumlah penduduk Indonesia yang 273 juta tadi, teman-teman. Sedih nggak? Artinya apa? Satu sisi sedih, tapi satu sisi tantangan. Lain sisi lagi, ini adalah peluang. Nah, apapun alasannya, apapun kondisinya, kita tidak boleh menyerah. Kita harus tanamkan jiwa-jiwa wirausaha, jiwa-jiwa pedagang. Karena udah jelas banget bahwa kita tuh diberikan role model oleh seseorang yang memang jadi role model kita secara umum, yaitu yang maha dahsyat, yaitu Nabi Muhammad. Beliau adalah seorang entrepreneur, wirausaha. Lah kok kita mentalnya bukan mental wirausaha? So, kita meneladani siapa, kawan-kawan? Beliau udah puluhan tahun, ribuan tahun yang lalu hidup di dunia. Tetapi beliau mencontohkan, lah kok kita hanya bermental menjadi, bukan mental-mental entrepreneur. Bukan non-entrepreneur jelek, tidak. Tetapi dengan melihat begitu banyak jumlah penduduk Indonesia dan teman-teman saudara-saudara kita yang memerlukan peluang, kesempatan. Tentunya kita yang anak-anak muda wajib mendidih darah kita. Kita harus menyiapkan kesempatan membangun bangsa kita ini. Dengan cara apa? Ayo, salah satunya dengan berwirausaha, kita ciptakan lapangan pekerjaan, kita ciptakan produk-produk terbaik bangsa ini. Apapun caranya, insya Allah ada jalan. Jangan bicara modal, jangan bicara macam-macam dulu. Bicara adalah semangat, niat, dan aksi. Bersyukur sampai detik ini saya itu sudah diberikan kesempatan nama Allah untuk bisa mampu berdiri di kaki sendiri. Tetapi nyatanya saya masih jauh dari bagus, dari keren. Pagi ini saya tadi ngobrol sama Bunda, teman-teman. Itu, ternyata bisnis saya itu masih jauh dari standar yang
memang saya impikan atau standar orang-orang yang berbisnis sudah running well. Secara sistem, secara pencatatan, secara DLL kita masih lemah, teman-teman. Jadi nggak ada juga bahwa bahwa walaupun saya udah jalan, itu udah bagus belum. Tapi saya terus semangat. Mendidih darah dalam dada ini untuk bagaimana sih membangun usaha yang keren. Kalau BCA bisa keren, Toyota bisa keren, perusahaan-perusahaan yang dibangun oleh founder-foundernya itu dari dulu sampai sekarang masih bisa berdiri dengan kokohnya, terus bertumbuh. Sedangkan mereka basically-nya ada, bahkan yang pendiri BCA itu dulu, itu dari keluarga yang sulit banget. Dan nyatanya bisa. Kenapa kita yang udah dipenuhi dengan segala fasilitas, internet ada, handphone ada, artinya Bapak, jadi bukan berarti modal itu semua, tapi tekad dalam diri kita, kawan-kawanku, yang harus terus ditumbuhkan. Gimana caranya kita cari source-nya. Kalau perlu jangan lupa, mintalah ke Allah, mintalah ke Tuhan supaya diberikan semangat, motivasi. Dan saya pun itu yang saya lakukan, walaupun sampai saat ini, detik ini gitu ya, saya masih jauh dari keren, jauh dari bagus, tapi terus saya sanjungkan doa, saya munajatkan di hari terbaik, di hari Idul Fitri ini. Ayo kita teman-teman, saya ngajak, ayo belajar wirausaha, aksi, dan insya Allah kemakmuran, kemajuan di bangsa ini salah satunya ditentukan adalah berapa banyak wirausahanya, berapa banyak entrepreneurnya. Semoga bisa membuka lapangan pekerjaan, dan kita bisa bersaing dengan negara-negara luar. Jangan sampai demografi atau jumlah penduduk yang luar biasa ini hanya jadi korban dari produk-produk luaran sana. Tapi ayo kita jadi kreator-kreator. Bahkan saya seperti ini, saya bikin YouTube seperti ini, sebenarnya jauh dari keren, jauh dari standar kualitas bagus, belum. Tapi saya coba terus, saya jajal terus, saya hajar terus. Karena saya yakin ada suatu hal yang nanti bisa bermanfaat. Ada juga proses pembelajaran saya, bagaimana sih bikin video yang menarik, yang bermanfaat. Dan suatu saat nanti saya percaya, yakin persis kalau saya continue, saya terus praktek, akan ada hasil yang saya petik. Terbukti sampai detik ini, subscriber Supriyanto Cah PCT selalu bertambah 1-2 per hari. Apakah saya nyerah? Tidak, kawan-kawan. Saya terus menyemangatkan diri bahwa saya ini harus tantangan. Saya harus ambil tantangan diri saya untuk terus konten apapun isinya. Saya belum tahu kualitasnya, saya belum tahu cara terbaik memberikan video yang keren, tapi saya jabanin. Karena aku yakin bahwasanya ini adalah proses saya, pembelajaran saya untuk mempertumbuhkan usaha saya melalui konten-konten seperti ini. Salah satunya apa? Karena saya akan motivasi orang, motivasi saya dari diri sendiri, saya belajar dari orang-orang, saya ketemu siapapun saya shoot. Gak peduli siapapun, kalau saya nyasuk, saya nyambung, saya ajak ngobrol, saya record, saya upload, saya upload. Anak kecil, saya ajak ngobrol. Orang tua, saya ajak ngobrol. Kalau teman-teman ngelihat konten-konten YouTube saya pasti ngawur, nggak jelas siapa aja dihajar. Nah, makanya teman-teman, ayo kita gas aja. Pasti, karena saya belajar dari dulu memang begitu. Saya bukan jago, saya bukan pinter, tapi belajar dari memang ngawur aja. Tapi endingnya ada kok perubahan. Ingat banget saya dulu mulai kerja itu dari seorang tukang sapu. Awal mula saya kerja di hotel, saya dari bawah, dari daily worker. Daily worker itu kalau di hotel sebagai pekerjaan yang sangat dari bawah. Apalagi bangket. Itu sama aja sebenarnya kerja keras, seperti ya kita akan menjadi seorang kuli bangunan seakan-akan. Cuma kita lebih rapi aja di hotel. Tapi kerjaannya kerja keras, fisik. Yang kerjanya itu benar-benar ngandelin tenaga, yang digempur habis-habisan pada saat tamunya banyak, ya wes kerja terus, kerja nggak kenal waktu ibaratnya, dan gajinya pun juga sangat pas-pasan. Andaikan waktu itu saya sudah mengenal, suatu titik saya akan jadi seorang entrepreneur, pasti saya akan habis-habisan di situ. Saya cari ilmunya, bagaimana bikin restorannya, saya perhatiin detail misalkan, dan saya akan bangun seperti ini. Waktu itu saya memulai pekerjaan di Hotel Le Méridien Jakarta. Secara tidak langsung, saya sudah langsung masuk hotel 5-star hotel di
pusat Jakarta dengan kemampuan saya yang apa adanya, yang masih katrok, yang masih pola pikir saya masih ndeso. Walaupun saya di sana sering dicela juga teman-teman saya gitu, karena masih kendesewan saya, tapi Allah memasukkan saya ke sana. Jadi teman-teman, ayo jiwa-jiwa entrepreneur, jiwa usaha, gaspolkan saja. Ini videonya udah kelamaan, lanjut next video.